Ya, saya lanjutkan ya. Adanya persepsi karyawan terhadap kesempatan untuk perbaikan kompetensi staf. Jadi harus dibuat ini. Jadi kalau ini kesiapan tadi, jadi staf termasuk para manajer juga harus kompeten di sana. Ya, jadi harus kompeten, harus mengikuti perubahan yang ada itu nanti. Jadi dia harus punya knowledge yang cukup, itu kan kompeten itu kan begitu ya. Jadi ada 3 itu nanti. Jadi dia harus mengikuti, bagaimana dia mengikuti dan dia memang perfect di sana, siap. Yang kedua kualitas pelayanan ya, harus ditingkatkan sama-sama ya. Program perbaikan kualitas ataupun hubungan staf ya. Oke, selanjutnya jadi saya kira itu ya untuk syarat-syarat keempat yang teman-teman nanti bisa terus pelajari dan silahkan nanti dikembangkan. Oke, selanjutnya hubungan budaya dan kinerja organisasi. Tuh, ya, budaya dan kinerja organisasi biasa kita sebut dengan iklim organisasi. Jadi iklim organisasi ini adalah tadi budaya dan kinerja organisasi. Itu nanti iklim di sana. Bagaimana budaya nanti akan mempengaruhi juga ya kinerja organisasi. Iklim organisasi merupakan manifestasi dari budaya organisasi dan lebih menekankan orientasinya pada perilaku untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, ya, keamanan, ya, atau pelayanan. Jadi iklim bagaimana dalam sebuah organisasi itu iklimnya baik, gitu ya. Nanti di sana akan mulai kreativitas muncul, ya. Jadi budaya organisasi harus dibuat sebagus mungkin, ya. Jadi kreativitas akan muncul nanti, inovasi akan muncul, keamanan termasuk nanti pelayanannya juga akan baik gitu ya. Iklim organisasi menunjukkan persepsi karyawan terhadap kebijakan. Nah, jadi ini nanti juga akan mempengaruhi ya. Karyawan akan punya pemikiran, persepsi terhadap kebijakan. Kebijakan ini seperti apa yang dibuat dalam organisasi itu. Nanti akan mempengaruhi iklim itu. Oke, termasuk nanti kinerjanya. Oh, kebijakannya sangat baik, adil gitu ya. Jadi ada di sana ada KPI yang dibuat, ya ada standar-standar baku yang dibuat. Jadi ada kesempatan seorang karyawan ini untuk maju gitu ya, untuk bisa naik gitu ya, bukan karena like and dislike misalnya. Itu kan kebijakan, bukan karena hubungan saudara gitu ya, bukan hubungan pertemanan dan seterusnya, tapi karena memang berdasarkan kompetensi tadi. Praktek ya, prakteknya, kemudian prosedur sama prosedurnya ya, jam 8 masuk ya semuanya itu contoh. Nanti jam 16 di sana ada pinjer dan seterusnya. Kalau telat ada aturan yang berlaku di sana, semua mengikuti itu. Ya, tidak terkecuali, oh ini ada saudaranya bos, boleh seenaknya ya, tidak bisa begitu. Kalau sudah, itu nanti akan mempengaruhi iklim organisasi ya. Termasuk model interaksi dan hubungan perilaku di sana nanti. Tadi yang kita sampaikan. Nanti kalau sudah iklimnya baik, ya budayanya baik, kinerjanya akan meningkat, otomatis kreativitasnya tinggi, produktivitasnya juga akan meningkat. Termasuk interaksi dan hubungan antar karyawan yang ada dalam perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Oke, iklim organisasi merupakan persepsi karyawan terhadap lingkungan di mana perilaku kerja terjadi. Menurut Wan, oke, tadi sudah. Faktor yang dipengaruhi iklim organisasi yang etis meliputi minat. Nah, oke, ini. Jadi nanti akan kaitan dengan persepsi ini yang etis ya, yang benar-benar wajar. Ini kaitan dengan minatnya. Minatnya seperti apa? Laba. Ya. Jadi ini akan sangat mempengaruhi ini ya. Jadi kalau iklimnya baik nanti otomatis labanya juga akan meningkat ya. Jadi minat terhadap perusahaan itu juga akan meningkat. Ya. Jadi termasuk karyawan juga akan
akan benar-benar merasa bahwa disitulah semuanya di kebutuhan kita dipenuhi di situ. Ya. Kita tergantung di situ, kita bisa hidup di situ dan seterusnya. Efisiensi operasi, nanti akan timbul efisien di sana. Ya, minat timnya juga begitu. Pertemanan, peraturan, hukum, ya, kode etik dan seterusnya. Ini menurut Tersen 2002. Oke, itu ya teman-teman yang saya sampaikan untuk apa namanya materi pada malam hari ini, mulai dari organisasi, yaitu seperti apa, 2 orang atau lebih dan seterusnya, ada elemen struktur organisasi, ya dalam sebuah organisasi ada struktur, elemen-elemennya, ini sudah saya sampaikan, kemudian besar kecilnya, ya jenis-jenis struktur organisasi, ya termasuk adanya perubahan yang pasti terjadi, ya kemudian bagaimana kita beradaptasi dan seterusnya, ya. Silakan ini nanti dipelajari dan mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan ya teman-teman, kita masih ada waktu ini ya, masih ada kesempatan kita untuk bincang-bincang. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan.